Udah lebaran, maaf-maafan, salam-salaman. Apa lagi? Nah, 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 nah. Nah, ini apa nih? Hah? Ngapa nih? Ngobrol santai lah. Oh iya. Selamat datang di Esel Talk 2025 bulan April. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah saya ada Bang Nopal. Saya dari mana, Bang? Saya dari Pontianak. Dari Pontianak. Duduk di sini di apa namanya? Mungkin ini bisa dibilang markasnya kali ya. Markasnya Coffee Racer dan teman-teman Garap Express. Ya. Gimana nih Om Adung? Nah, jadi kita hari ini ngobrol-ngobrol santai ya sebenarnya, Bang. Tentang apa tuh? Tentang seputaran motor yang ada di Pontianak. Ya. Jadi ngobrol tipis-tipis lah perihal seputaran motor dan sejenisnya maupun mobil gitu kan. Jadi kita program ini ngobrol-ngobrol santai perihal hobis masing-masing dari teman-teman. Kurang lebih seperti itulah. Udah berapa lama Abang gunakan roda 2 nih? Roda 2 ya, tahu pertanyaan gunakan roda 2 dari SMA nih. Dari SMA. Dari awal punya SIM. Oke, begitu dapat SIM ya kan. SMA kelas berapa berarti? Kelas 1, kelas 2 lah ya. Kelas 2 dapat SIM, barulah mulai menggunakan motor. Roda 2. Yang mana memang itu pada saat itu memang menurut apa yang dikasih orang tua kan? Ya benar sama. Jadi nggak ada tendensi untuk nuntut harus gunakan ini, harus gunakan itu. Benar. Jadi apa yang dikasih itulah yang dipakai. Ya, apa yang dikasih itulah yang dipakai. Asal yang tak ada ya kan? Asal yang tak ada ya. Motor pertama sekolah di kelas 2 SMA. Oh ini lucu nih, lucu. Motor pertama saya itu Beat Karbu. Yang itu sebenarnya nggak beli dan bukan sesuatu yang dibeli gitu ya oleh orang tua. Kebetulan pada saat itu tuh saya punya abang sepupu kerja di satu tempat kreditur motor lah pada saat itu. Jadi barang tarian pada saat itu, barang tarian yang berkasnya hilang. Kalau salah itu kantornya terbakar. Jadi nunggu berkasnya ketemu dulu, motornya dari tarik. Daripada motornya mangkrak, jadi disuruh saya dulu pakai ya. Itu Beat Karbu ya. Beat Karbu 2000 berapa ya? 2010 berarti. 2010. Nah itu sekarang tuh Beat Karbu tuh sangat banyak dicari tuh Bang. Oh iya betul. Ya karena untuk di dunia balap motor Pontianak yang saya tahu dan teman saya pun juga ada bengkel tuh namanya Good Speed. Ya, dia selalu nyari motor matic yang karbu. Yang lainnya pada udah injeksi, dia masih pede dengan karbu itu. Ternyata ndak kalah tuh Bang. Untuk di dunia balap motor sini maupun Jawa. Selain nyaman nyetingnya, apa ya? Gampang partnya dicari lah mungkin. Ya. Memang pada saat itu saya rasakan tuh memang Beat Karbu tuh pada saat saya pakai
kondisi standar itu motor gesit rasanya, gesit enak di handling tuh enak, Iya. di tangan tuh enak gitu. Iya. Padahal pada saat itu saya menggunakannya adalah ya standar, keluaran pabrik, belum diapa-apakan mesinnya, nggak ada diganti apapun gitu ya. Saya merasakan memang ini motor yang nyaman gitu di kita pakai kan, untuk apa gitu, untuk daily hari-hari kan, harian kita pakai. Itu mantap lah dan nyaman lah itu motor itu emang. Ya, karena salah satunya motor Porsche juga karena lebih hemat ya dibandingkan yang manual yang tua mungkin ya kalau settingannya. Tapi bisa juga dia kalau boros melesatnya beda ya kan. Iya. Kalau standar ya melesatnya beda gitu kan. Kalau Madung apa motor pertama ya? Saya motor pertama tuh Excel ya, Excel itu saya kelas 2 juga. Kelas 2. Jadi motor itu tuh warisan dari keluarga saya, dulu ngajar di suatu sekolah. Udah enggak pakai lagi karena kondisinya udah enggak kuat lagi bawa motor tuh itu. Akhirnya dia beli motor yang Matic biar lebih nyaman daily-nya untuk dia ngajar. Excel itu tahun 97 warna biru malam. Saya ngambil di tempat keluarga saya, kondisi mati duduk, bannya kempes depan belakang, saya pompa lah. Saya pompa, saya hidupkan. Yang tidak pernah sama sekali saya pakai dan nyoba motor itu, tidak ada ngajarin, saya coba sendiri langsung bisa. Berarti Vespa di Madung belajar sendiri gitu ya? Tanpa ada ngajarin gitu, langsung gas ya gitu tuh. Nggak agak gas, langsung standing dadak lah. Dadak, itu bahaya. Lebih ketinggian dah ilmunya tuh kok udah masih standing itu. Jadi santai lah. Ini rem kaki, awalnya yang kakinya di bawah, ternyata lebih nyaman tuh yang injak bagian atasnya untuk injak handle kaki yang rem. Rem kaki terlapik-lapik kaki yang rem. Nah, kayaknya kita pesan minum dulu lah kali ya. Boleh. Karena kita ada tenan dari Kopi Racer ya, keliling. Nah, saat ini teman-teman Kopi Racer keliling ada hari ini di sini. Bentar ya, kita pesan loh. Bisa. Abang mau apa nih bang? Ada original Racer. Saya satu karamel, butterscotch, Black Racer. Oke. Nah, Black Racer satu. Sama original Racer satu. Sama Black Racer. Oke. Dingin ya. Black Racer. Makasih Madung. Ini padnya. Black Racer ya. Ini saya original. Biar semakin dekat. Yang OG ya. OG. Nggak agak OG benar asal yang tada ya tuh. Kopi Racer, gaspol. Lanjut lagi Bang Boy. Gaspol. Makin laju lagi dengan gasnya. Asli. Saya ngobrol pun jadi agak ngebut gimana gitu tuh. Nggak apa. Asli. Nggak jadi masalah. Malum lah baru kan. Magang. Aduh, magang. Aman ya? Selamat. Sampai mana tadi? Itu potong sana ini. Saking nikmat nih. Sampai motor Excel. Nah, Pervespaan. ya karena
saya awalnya dapatnya Vespa itulah tuh, Excel itu tuh pertama saya sekolah. Nggak ada teman saya di sekolah tuh pakai Vespa waktu itu. Ya 2010-an ya. Ya, Memang mungkin eranya belum beken mungkin pada saat itu di umur kita saat itu ya. ya belum dapat. Kalau bahasa sekarang kan belum skena mungkin Belum ya. skena. Nah, zaman dulu kan Ya, belum culture. Mungkin nggak gaul. Nggak gaul. Mungkin lah ya. Ya, kurang Di lebih. saat itu 2010 tuh kita tuh zaman-zamannya Matic mulai masuk ramai, gencar kan. Ya. Kemudian empat tak yang apa big bike-nya sudah mulai ganteng lah pakai itu tuh. Benar. Om Adung sendiri tiba-tiba pakai Excel. Ya. Apa yang Om Adung rasakan pada saat itu? Apa ya? Pada masa itu tuh dapat cemooh dah gitu. Ada sih, cuman ya? banyak pasti selalu ditanya ini Vespa tahun berapa, gitu. dapat di mana. Ya, karena saya pun belum tahu tuh detail-detailnya. Oh, ini original, ini yang masih ada kayak cat di bagian dalam tepung itu, ternyata itu tuh tahun redesan dari pabrik ya bang. Gitu bang Nopal. Saya tahu tuh karena saya ngobrol sama suatu tempat bengkel yang bisa mengedukasi waktu itu, yaitu Pak Ridwan. Pak Ridwan itu nama bengkelnya PSS. Nah, saya lumayan dapat edukasi lah di situ. Awalnya yang di Pontianak kan yang jual spare part tuh selain DNP sama Grand. Nah, yang Grand tuh yang ada mekaniknya. Kalau NP tuh enggak ada. Jadi ngobrol sama Pak Ade yang ada di DNP itu di Grand, sorry. Kurang lebih apa lagi yang mau kita obrolin nih? Waduh. Teman-teman James ya? Oke, teman-teman balik layar. Pilih satu atau dua lah di antara misalnya ada antara motor atau mobil, kasih alasan kita kan. Oke. Jadi Adong sama Kopal harus jawab, kasih alasan yang singkat ya. Oke. Kita mulai game ya. Kita mulai yang pertama, cepat-cepatan enggak ganti-gantian? Cepat-cepatan. Oke. Cepat-cepatan terus kasih alasan kenapa. Nah, yang pertama siap? Oke. Motor atau mobil? Motor. Apa Pak? Motor karena belum terbiasa pakai mobil pertama. Ya. Yang kedua memang rasanya kalau saya tuh untuk di jalan tuh nikmatin suasana kayaknya enak pakai motor. Ya, lebih luas. Setuju. POV gitu luas. Lebih luas. Om Adong tadi apa? Motor mobil? Motor karena awalnya saya dikenal dari motor kan, selain awal jalan kaki ya. Motor, dari sepeda ke motor. Ya, salah satunya itulah menikmati suasana di luar jalanan gitu kan. Lebih enak tuh motor, lebih luas lah dan nggak gampang mabuk sih. Berarti pemabuk nih. Nggak, maksudnya mabuk dalam mobil bang. Tuh goncang kan beda-beda orang bawa mobil kan. Oke. Yang kedua, sepeda atau motor? Satu kata nih. Wah ya. Om Adong lo, saya tak jawab mikir lo saya. Berat tuh. Sepeda atau motor? Sepeda sih. Tak boleh pilih dua-dua ya. Sepeda tuh apa ya, kalau untuk dalam waktu sekolah SMP ya, uang jajannya cukupnya cuma untuk jajan ya, sama nabung dikit lah kalau nggak lupa ya. Itu sih kalau saya Sepeda kalah. Sepeda. Karena memang dulu saya itu sempat berprofesi sebagai atlet balap sepeda. Jadi mungkin kayaknya nggak boleh saya buang tuh identitas itu gitu. Ya, kebiasaan dulu itu dulu itu kan saya benar-benar hidup di sepeda pada saat itu di SMA itu kan. Jadi kalau ditanya sepeda atau motor, jujur sebenarnya kalau ditanya itu berat pilihannya dua-duanya. Motor saya sekarang lagi senang-senangnya, sepeda dulu identitas saya dulu tuh memang atlet balap sepeda. Jadi untuk
game start ini saya pilih sepeda. Itu dari tahun berapa tuh Bang? Abang bersepeda sampai bisa, kan enggak gampang tuh proses untuk jadi pembalap atlet maupun apa lokal ataupun nasional gitu kan. Di Saya gemblengnya tuh kebiasaan itu tahun berapa? dari tahun 2009. 2009. Kelas 3 SMP berarti ya. Kelas 3 SMP 2009. 2009 sampailah benar-benar berhenti itu 2013 pertengahan. 13 pertengahan. Lanjut. Nah, pertanyaan ketiga, kalau motor manual atau matic? Manual. Manual. Ngaku pula. Soulnya tuh apa? Soulnya. Produk ini soulnya. Kalau manual tuh lebih kena jiwanya gitu ya. Kita bisa rasakan feel-nya. Padahal pun pakai matic ada gak orang bisa merasakan feel-nya. Cuman di saya bisa enak gitu ya, merasakan motor ini nyaman atau bermasalah. Tapi manual. Kalau di matic agak susah saya merasakan motor ini bermasalah atau tidak. Gitu. Ya, karena manual itu ketika ada sesuatu yang problem gitu untuk di motor tua ya, itu tuh kita bisa sharing ngobrol sama kawan kita gitu kan, sambil ngopi ya kan, biar enggak selalu main HP gitu kan. Ya kita ngobrolin masalahnya, trouble-nya misalkan di karbu itu. Selain karbu ini masalahnya enggak cuma diganti, itu ada bagian mana yang harus diservis gitu kan. Ada selalu obrolan lah itu, apa yang perlu diganti, apa yang enggak perlu diganti. Itu sih. Oke. Dan pertanyaan keempat, original atau custom? Original. Kamu pula. Madong. Original nih apa ya? Kalau dari segi penglihatan saya tuh tidak akan bisa terulang. Kenapa tidak bisa terulang? Karena tren ini kan berubah-ubah nih. Cukup capek lah untuk kita ngikutkan tren ya. Mungkin ada bagian-bagian yang kecil lah yang bisa kita ganti, tapi untuk segi perawatan dan selain itu tuh bisa menghemat yang lain lah. Kok saya kurang lebih seperti itu gitu. Original hanya sekali gitu. Kalau custom bisa bervariasi kapanpun gitu. Oke, kalau saya original ya, saya ada setuju nggak tadi dengan Om Adong tuh. Sebenarnya dengan original ya, kita sedang balik lagi ke apa ya, nostalgia lah ya. Nostalgianya. Ya. Contohnya misalnya saya ada satu buah motor Yamaha V75 yang mana pada saat itu mama saya tuh bilang cerita mama saya bilang waktu beliau hamil saya itu pakai motor Yamaha V75. Oke. Nah, jadi saya dalam perut mama saya itu pakai Yamaha V75. Nah, itu yang membuat juga saya harus dapat di barang ini dan harus nyaman dipakai. Karena apa? Bagi saya waktu kecil-kecil saya udah dibawa pakai itu. Walaupun masih dalam perut gitu ya. Nah, makanya saya bilang original lah ya, original. Itu ada unsur nostalgianya. Walaupun memang berat, saya yakin lah ya, tantangan yang besar lah ya untuk teman-teman penghobi sepeda motor. Ya. Atau kalau baik motor maupun mobil gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang original itu tantangannya berat sekali. Betul. Ya kan? Kondisi misalnya motor yang udah tua atau mobil yang udah tua gitu kan, itu berat sekali. Nah, makanya saya coba mengganti istilahnya standar gitu ya. Standar. Balikkan lagi ke standarnya gitu. Ya, benar. Kalau kita mau berkuat di originalnya, itu susah tuh. Nah, susahnya dalam arti kata uang maupun waktu. Ya. Nah, gitu. Itu sih. Kalau saya. Yang terakhir nih. Kopi atau non kopi? Kopi. Apa? Kopi loh. Kopi ya. Kopi. Asupan yang baik kan. Kopi. Kalau saya kenapa kopi?
karena pemotor perlu kafein. Ya. Perlu kafein. Karena di dalam kafein itu membantu melancarkan, nggak tahu lah ya, saya itu udah agak paham risetnya gitu ya. Tapi yang dirasakan. Yang saya rasakan tuh begitu kena kopi itu di jalan maupun lagi kerja lagi apa kayaknya lebih long ya gitu tuh. Moodnya lebih dapat ya. Dapat terbuka kayak begitu minum kena kopi tuh kayaknya dunia nih cakrawala terang saya rasanya. Penuh warna-warni. Kopi Dani. Ya udah saya. Waduh, kalau kopi. Kopi sebenarnya saya untuk kopi sebenarnya kopi hitam tuh ada waktu-waktunya. Jadi kalau malam ini agak santai dikit ya yang original. Original dari Kopi Resa. Kalau pagi ya Black Racer. Black Racer. Black Racer. Lebih oke ya. Oke, Bang. Ya. Ada yang nanya nih, Bang. Ya. Kata budak-budak, motor abang-abang nih banyak ya. Sekarang udah ngumpul berapa unit? Nih, kopi Mario nih. Banyak ya. Berapa ya? Saya sih 2 ya, Bang. Bang Nopal, saya untuk saat ini 3 unit. 3 unit. Bang Om Adung apa jatuh? 2 unit tuh. Vespa semua sih, Vespa semua ya? Vespa semua. Excel sama Sprint. Tapi untuk saat ini yang sering dipakai itu Sprint ya. Karena yang Excel lagi ada trouble dikit lah. Karet body sama karbu, ban, jok. Banyak sekali. Banyak ya, tapi masih sedikit bagi anak motor ya. Ya. Sedikit lah. Sedikit lah ya. Karena udah lama dari maintenance gak? Iya betul. Jok tuh udah remuk sama karet body udah makan keban dah. Jadi kondisi motor tuh agak mereng. Udah enak jadi gitu. Itu yang Excel tuh ya? Excel. Kalau Sprint ini tinggal body ya. Ya mesinnya lumayan lah. Sprint ini tahun berapa? 76 ya? 76. Didapat di mana nih? Ini dapat dari kawan saya, punya keluarganya. Emang kondisi ini mau dijual. Warisan dari suaminya karena suami udah nggak ada. Selain motor, rumah mau dijual juga. Jadi saya ngambil motor ini nih. Setelah berapa hari kemudian diinfokan sama kawan saya pas tengah ngopi kayak gini kak. Jadi untuk saat ini Sprint ya. Manopal gimana? Kalau saya itu 3 tadi ya saya bilang ya. 3 motor yang saya pakai sekarang PX tahun 84 warisan dari ayah saya. Pada saat itu ayah saya punya 3 Vespa. Seperti yang tadi kita ceritakan ya, dari tahun 2010 yang saya dikasih motor Beat Karbu itu. Pada saat itu ayah saya udah pakai Vespa. Excel 2, PX ini 1. Excel 2 ya? Excel 2. Excel ayah saya 2 pada saat itu dan PX ini 1. Nah, ayah saya waktu itu nanya mau Vespa enggak? Karena mau dijual. Akhirnya dengan polosnya saya cuma nanya yang palanya bulat yang mana. Karena identik Vespa kan ya bulat, ya kan dengan klasik khas Itali. Nah, unik gitu kan. Akhirnya ya saya bilang PX, ya udah PX. Nggak mengerti pada saat itu bahwa sebenarnya Excel itu adalah Vespa yang paling kategorinya sehat ya, dan paling mudah tahunnya gitu kan, nyaman rawatnya. Dan pada saat itu Excel ayah saya 2 unit itu sebenarnya kondisinya siap pakai tinggal gas. Yang sedangkan yang saya pakai ini memang betul-betul bahan. Jadi betul-betul dibangun dari nol, tapi secara bahannya warisan dari ayah saya. Satu lagi itu motor Yamaha P75 tahun 75 yang saya dapat di Bunggor pada saat itu. Kenapa saya berkuat memang mau
dapat motor itu karena mama saya tuh cerita pada saat beliau hamil saya, mama saya tengah hamil saya itu dinas kantor bola-balik itu pakai motor BB Yamaha V75. Jadi saya harus dapat nih barang ini dan harus saya rapikan. Tuh, dan sekarang barangnya juga emang udah rapi dan memang bisa dipakai untuk daily saya kerja. Ya. Saya jadikanlah percis pada saat masa mama saya hamil saya daily juga dipakai untuk pergi kerja. Satu lagi baru saya dapat kurang lebih sebulan terakhir lah Astrea Grand tahun 97 yang sedang ngemat-ngematnya saya nih, ya kan, sedang paling merasa ganteng gitu ya. Lagi Ngasih-ngasihnya ngulik Astrea Grand, lagi tahap merapikan. Pada saat itu mesinnya sebulanan terakhir ini saya ngulik di mesinnya dulu. Kemudian mungkin PR ke depannya ke kaki-kaki, kemudian barulah ke tampilan ya. Oke. Nah, itu jadi akhir, ya. Itulah 3 lah tuh yang saya punya sekarang gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaannya, Bang? Ada bang, pertanyaannya ini kalau dikasih kesempatan, abang mau motor impian apa? Motor impian ya. Motor impian saya ngomong ya. Sila. Motor impian. Ini kan ngayal ya nih kan. Ngayal. Boleh kan ngayal kan enggak dosa kan? Enggak dosa, mimpi ini enggak dosa. Saya tuh pengen benar punya motor trail jadul. Trail jadul. Yang pengen trail jadul ya dalam kurung. Wah, saya dalam kurung lagi nih. Yamaha DT 100 dan atau Honda XL 125. Karena memang saya melihat gitu ya, melihat om-om dan abang-abang yang udah memang matang di trail jadul nih. Kayaknya keren gitu ya dan gagah gitu pakai trail jadul. Iya. Jadi pengen punya, walaupun ketika mungkin diajak terabasan belum tentu siap saya gitu ya. Cuman saya pengen ya gitu punya dulu. Masalah ikut terabasnya nanti mungkin bisa belajar lah dari om-om. Kan kita punya om-om yang udah terkenal main trail kan, salah satunya Om Didit ya. Ya, Om Didit ya kan, Om Didit udah main trail. Memang saya pun nengoknya, oh ini keren nih om ini nih gitu ya. Pengen wannabe lah gitu. Pakai trail jadul. Kalau Mandung apa motor impiannya? Kalau saya kurang lebih CC 200 sampai 400-an lah. CC 200 sampai CC besar ya. Saya besar. Pengen ya itu ngerasa detak jantung ketika ngegas tuh. Oh ya, Gimana itu kan? Kejup itu kan. Ya. Apalagi kalau dapat yang masih platina ya, yang CC besar ya. Kayak sprint saya kan dari platina nyoba ke CDI balik ke platina, emang beda Bang Nopal untuk lamsam itu ya, candu gitu. Apalagi kalau settingannya pas gitu, ngemat rasa nengok ngedengar suara lamsam itu ya, jedek gitu ya. 4 tak ke 2 tak 200 cc sampai 400 cc itu. Dua-duanya Ya, bebas ya. mana yang dapat lah. Oke. Mantap sih itu. Iya. Karena memang hampir rata-rata orang-orang yang saya temui ketika main motor Kecil. klasik deh, motor jadul kata orang tuh kan. Cita-citanya hampir rata-rata pakai yang cc besar. Puncak tertinggi pengen dapat tuh cc besar. Ya, walaupun ada yang pengen punya Harley, ada yang pengen punya GT, Twin. Mungkin umur kali ya. Umur kali ya, sama keuangan juga ya. Umur meningkat, ekonomi meningkat. Ya, amin. Ada duit ada. Ada lagi pertanyaannya nih bang. Apa tuh? Ceritakan kejadian yang paling kita ingat waktu ngurus motor bang. Entah mogok di tengah jalan atau Wah. polisi pas lagi pending. Tolong, rasa ending nih. Kalau saya di perjalanan tuh ya, mati mendadak. Perjalanan kemana nih? Jauh nampaknya nih. Lumayan, enggak jauh-jauh benar itu. Ternyata saat itu saya bawa sprint saya enggak lama, inilah kondisi panas bengkang, motor baru jadi gitu kan settingannya, bayang balik platina nih,
Ternyata masalahnya di kurang oli. Oke. Kondisi panas, daerah Katulistiwa, Pontianak, Kalimantan Barat, panas melengkang, sampai jalan berlembing-lembing tuh. Ternyata harus ditambah oli. Yang sebelumnya baru jadi, tidak saya kasih oli, jadi udah. Yang keduanya kemarin saya ngebesarkan pistonnya naik 1 M dari 5 M naik jadi 6 M karena olinya kurang sampai 5 kali nge-gym, kelima itu udah melekat. Sampailah dibuka kepala busia, dimasukkan oli dari headnya tuh untuk supaya dia Bergerak dulu gitu, bergerak ya. biar ada pelumasnya karena kering sekali dah. Berarti kita pun harus, selain kita paham tentang motor kita juga harus paham kondisi cuaca dan keadaan geografis tempat kita pakai motor tuh ya. Benar, campuran olinya misalnya panas agak dilebihkan dikit lah dari biasanya itu. Mungkin ini beda ketika ditanyakan ke orang-orang teman-teman kita yang tinggal di daerah pegunungan yang dingin-dingin. Mungkin agak tidak merasakan hal ini gitu ya. Oke. Kalau saya tuh Madong, ini lucu sih sebenarnya, cerita lucu. Enggak konyol. Jadi pada saat itu ada kon-kon Vespa Pontianak tuh ada touring ya. Ya, Touring waktu itu mau closing menyambut Ramadan. Touring pada saat agendanya teman-teman tuh untuk ziarah ke arah Mempawah. Start kami dari Tugu Katulistiwa sampai duduk di sana sambil nunggu orang. Saya dan teman, ada salah satu teman saya pakai, pada saya itu PX juga, dia PX mungkin tahunnya kurang lebih tahun PX saya. Kami akhirnya sarapan dulu di dekat Tugu Katulistiwa, sarapan. Nah pas sarapan tuh dia mungkin lupa karena mungkin kayaknya ini berhenti lama nih, sama dia dikunci keran bensinnya. Udah selesai sarapan, mungkin masih ada minyak sisa kali ya di dalam karbunya atau selang bensinnya. Jalanlah kami ini ke arah Mempawah sampai di kurang lebih Jongkat kayaknya. Berebut mati. Buka bensin, tambah oli. Karena memang pas kami berangkat tuh panas sekali, berekang. Tambah oli. Ya kan? Tambah oli. Jalan lagi, udah sampai 500 meter. Mati lagi. Ganti busi. Tambah lagi oli. Kemudian pada saat itu teman-teman ZZ Garage juga ikut riding ya, ikut touring gitu ya. Jadi aman lah, ada mekanik segala macam. Yang akhirnya si mekanik ini sambil lihat busi gitu kan, agak jongkok kan. Dia lihat ke arah kan bensinnya. Ini ada salah satu teman kita lah ya, nggak bisa saya sebutkan namanya. Nanti biarkan dia ngeliat sendiri. Begitu dia lihat, pantas lah mati gitu ya. Keran bensinnya belum dibuka, terkunci. Ya itu dia yang punya motor nengok motor dia sendiri, dengan kekonyolannya langsung dia ngatakan dirinya sendiri. Gitu. Dia ngatakan dirinya sendiri ya. Karena apa? Karena dia lupa ya. Nah, jadi saya lebih ke konyol itu sih. Dan ada hal yang sepele ya, tapi jadi lucu di jalan kan. Yang lucu di jalan. Ternyata touring dan riding itu selalu ada cerita lucu. Baik itu menegangkan ya, sedih, yang akhirnya jadi bahan cerita bagi kawan-kawan motor. Gitu Bang. Pertanyaan terakhir nih Bang. Oke. Seculture apa kita dengan motor? Culture nih berarti agak berat ya Bang? Berat. Agak berat Bang. Berat culture nih. Kalau bahasa culture nih banyak warna lah menurut saya. Satu warna hitam, satu warna putih, satu warna merah. Iya kan? Satu warna kuning. Partai yang berarti. Jangan cukup sampai di warna motor mau sepeda atau mobil lah ya. Sisanya kalau mau ngobrol, ayo ngobrol ya kan. Nggak membatasi warna apapun lah, atau seculture apapun lah, ataupun skena gitu kan. Ya. Mana yang nyaman untuk kita Bang. Ya, intinya mungkin berproses sama-sama ya. Ya, berproses sama-sama perihal
itu tadi influence ya, bahasa influence kan, culture itu pasti berangkat dari siapa yang kita lihat, kita ingin menjadi apa gitu kan. Nah, mungkin tak untuk kemungkinan juga saya pun atau Madung juga sempat berpikiran, oh kayaknya jadi ini keren nih, pengen punya ini keren. Salah satunya kan kita juga berangan-angan pengen punya motor. Tadi kayak saya kan pengen punya trail jadul. Ada yang saya lihat gitu kan. Nah, wannabe saya ingin menjadi beliau, ya kan, yang menginfluence. Bahkan tidak untuk kemungkinan saling menginfluence gitu ya, sama teman-teman tongkrongan saling ngobrol gitu kan. Ya, coba mana ya? Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau saya ya Madung ya, lebih kepada betul proses gitu ya, dengan bermotor ini tadi, bermotor apapun itu ya, bermotor, bersepeda, bermobil, berolahraga, lambat laun itu semuanya akan mengikuti. Ya, contohnya kan kita kan sempat ada anekdot gitu ya. Anak motor itu stylenya seperti ini, anak band itu stylenya seperti ini, anak atlet itu stylenya seperti ini. Nah, itu saya rasa semuanya itu proses. Lambat laun itu semuanya akan beririsan. Ya kan, motor beririsan dengan style, fashion, apa yang digunakan, apa yang dilakukan, ya kan? Karena apa? Berangkat dari apa yang kita lihat gitu kan. Kita lihat kayak, dan apa yang kita nyaman gunakan, gitu kan? Nyaman gunakan nih gitu. Misalnya kita teman-teman yang kurir paket misalnya, pakai balak lava, itu juga bagian dari awalnya fungsi jadi tren, jadi style kan, dengan balak lavanya misalnya kan, sarung tangan kulit misalnya kan, karena awalnya mungkin karena fungsi kan, panas, akhirnya jadi tren, jadi style, karena lambat laun itu semuanya akan mengikuti. Jadi betul tadi Om Adung bilang, dengan ngobrol kita tuh berproses gitu ya. Dengan ngobrol kita berproses, kita berculture. Ya, karena kebiasaan itu disebut jadi culture. Ya, karena kebiasaan kita jadi culture tadi itu kan, kebiasaan. Jadi berbudaya gitu di situ, ada budayanya. Ya, karena memang budaya itu berangkat dari apa yang dilakukan berulang-ulang, menjadi pola kan, menjadi pola. Nah, mungkin nanti kita teman-teman nanti bisa lihat gitu ya, teman-teman Vespa apa sih yang dilakukan berulang-ulang, sehingga itu jadi identitas kan, jadi identitas, bentuk dengan sendirinya. Nah, terbentuk dengan sendirinya, betul itu. Jadi mungkin untuk yang di luar itu melihatnya, oh anak Vespa tuh gini, padahal mungkin belum tentu. Itu tuh adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang, terbentuk sendirinya, bukan anak Vespa tuh harus gini, anak ini harus gini, belum tentu. Tidak ada ini batasan, tidak ada batasan gitu. Mobil khusus di dunia permotoran gitu ya. Mungkin di mobil, di sepeda itu punya yang lain juga, sudut pandang yang lain juga gitu. Gitu sih. Itu sih Madong. Udah selesai pertanyaan terakhir ya tadi ya. Ada lagi kan pertanyaan Bang? Ada lagi kan Bang? Ada Bang. Oke, habis. Cukuplah untuk ngobrol malam ini Bang Nopal ya. Betul. Cukup. Putus nyambung pembicaraan kita malam ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya kan. Terima kasih teman-teman Kopi Racer. Thanks Kopi Racer. Masih Longgo, tetap gaspol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gaspol. Kalau nggak pengen motor listrik Pak? Udah, PLN korupsi.